Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pasal 88B ada hal baru juga ini yang banyak jadi dimasalahkan. Tapi sebenarnya secara sekilas pemahaman saya memang di dua pemahaman itu. Upah selama ini terjadi di dalam dunia kerja, upah ditetapkan berdasarkan apa? Satuan waktu dan atau satuan hasil. Apa yang dimaksud satuan waktu? Pemahaman kita satuan waktu bisa ada upah harian kita kenal selama ini, ada upah mingguan, ada upah bulanan. Itu yang bisa kita tahu ya di dalam satuan waktu itu. Jadi harian, mingguan, bulanan. Jadi pekerja harian seperti tukang itu misalkan 200.000 misalnya sehari. Lalu ada hal yang lain adalah satuan hasil. Satuan hasil bisa cerita seperti dalam pemborongan atau para konsultan. Satuan hasil misalkan lawyer ada konsultasi atau psikolog, psikiater, hasil kita seperti ini ada beda tipis gitu. Dia pokoknya per jam saya yang tadi mungkin yang konsultan per jam saya dikenain $100 atau $500. Nah, satuan hasil berdasarkan kalau Anda menghasilkan sesuatu ini akan dibayar sekian. Banyak di kalangan di pekerja-pekerja UMKM misalnya, itu bisa diberlakukan sebagai satuan hasil. Nah, kita lihat seperti apa nanti karena akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Kita tunggu Februari apakah muncul semua. 21 peraturan pemerintah, 21 undang-undang yang mengatur teknis dari undang-undang 11 ini. Baik. Nah, 88C, pasal 88C yang pasal yang ditambahkan ini dicerita terkait dengan UMP. Bagaimana cerita Pak Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dengan syarat tertentu berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Lalu syarat tertentu sebagai dimaksud melihat pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, ada hal yang lain, UMK, upah minimum kabupaten kota sebagai dimaksud pada ayat 2 ini, dapat menerima upah minimum kabupaten kota, jadi UMP provinsi, gubernur juga dapat di kabupaten kota, harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. UMP misalkan 3 juta, kabupaten kota itu harus lebih tinggi. Nah, ini pemahamannya seperti apa dan nanti akan diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah. Kurang lebih gitu ya. Nah, di 88D upah minimum dan pasal 88C pada ayat 1 dan 2 ini 1 dan 2 MP sama UMK itu dihitung dengan ada formulanya, formula perhitungan upah minimum. Nah, para pakar lah di Kementerian Tenaga Kerja itu terkait dengan formula perhitungan upah minimum. Salah satunya adalah memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Biasa kita kalau di perusahaan-perusahaan menggunakan COLA ya, cost of living adjustment. Jadi ada seperti itu. Biasanya di BPS kita lihat kebutuhan sembako seperti apa, harga sembako. Sementara ada formula juga tentang KFM, kebutuhan hidup minimum, kebutuhan fisik, fisik minimum, kebutuhan jadi ada fisik, ada kebutuhan minimum, dan hidup minimum, KHM. Oke, ini akan nanti diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah di satu rangkaian banyak di dalam pasal 88 ini A, B, C, D, banyak kaitannya nanti kita amati bersama. Oke. Lalu kemudian 88E. Nah, 88E ini masih terkait dengan upah minimum di pasal 88C berlaku bagi pekerja buruh dengan tadi saya bilang. MP itu berkata masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan bersangkutan. Nah, itu yang tadi tidak ada muncul kalau istilah dia ada upah sundulan. Jadi orang baru first join sudah karena UMP-nya lebih tinggi. Nah, sementara yang ini yang kemarin itu harus dinaikkan lagi berapa persen tuh kenaikan. Sementara misalkan inflasi 6-7%, kita mau menaikkan berapa?
Kenaikan ini sekitar 8% keseluruhan. Bagaimana dengan UMP yang muncul lah, sehingga harus ada sinkronisasi antara bagaimana tadi maksudnya dari pertumbuhan UMP itu dibuat melalui salah satu variabelnya adalah variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi tadi. Oke, kemudian masih di 90A masih ada upah di atas upah minimum. Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha, pekerja, dan buruh. Jadi kesepakatan di atas upah minimum. Tapi kalau kesepakatan di bawah upah minimum itu batal demi hukum. Tidak boleh di situ, dan di awal kita ada cerita. Ya, lalu 90B-nya ketentuan upah minimum sebagai mana dimaksud dalam 88C ayat 1 ayat 2 dikecualikan. Nah, pengecualian ini karena mungkin agak berat juga pada pemahaman di usaha mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil ini bagaimana cerita misalkan di Jakarta ini sudah UMP-nya sekitar 4 juta, sementara di situ buat cost production aja tidak lebih dari itu, misalkan income atau apa pendapatan sebulan. Jadi antara cost produksi dan menghasilkan sebulan itu kita habis buat biaya tenaga kerja. Jadi ini pemerintah memahami ini terkait usaha mikro dan kecil. Jadi bagian concernnya ini di dalam upah minimum. Nah, caranya bagaimana terkait dengan ketentuan upah minimum itu tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil. Nah, itu nanti akan tentuan lebih lanjut peraturan pemerintah. Jadi di awal jadi upah pada usaha mikro berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja buruh di perusahaannya. Tinggal lihat tuh di situ. Jadi supply and demand itu ada terjadi memang hebat secara mekanisme pasar lah kurang lebih. Jadi pekerja-pekerja blue collar job itu di usaha mikro itu ya antara pengusahanya dan pekerjanya betul-betul ya udah. Nah, bagaimana terjadi seperti itu di dalam kondisi Indonesia? Diatur tapi diserahkan kepada pasar kurang lebih. Namun bekerja misalkan di pabrik kerupuk, bagi usaha mikro, bantu mungkin sekelilingnya kan banyak yang memang pekerja-pekerja dasar. Gitu. Baik. 92A ya. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Ada kenaikan yang annual, misalkan karena ada penyesuaian di kola, seperti apa. Ini memang persoalan klasik terkait dengan pengupahan. Jadi banyak orang menilai sistem atau kebijakan politis pengupahan kita seperti apa. Banyak survei-survei terkait dengan upah, makanya ada upah sektoral seperti apa nih. Di otomotif seperti apa, usaha-usaha yang memang ada karya seperti apa. Bahkan di sektoral juga, misalnya di Jawa Barat atau di Persib Banten di ujung sana, atau kalau lihat di upah minimum provinsi, kalau kita selama ini Jogja itu kecil gitu, UMP-nya itu. Nah, bagaimana sampai bisa seperti itu? Oke. Nah, ini kurang lebih matriknya untuk digambarkan sedikit saja. Yang tadi di pasal mulai dari terkait dengan upah ini. Jadi upah ini ada dua besaran upah grouping, itu ada upah berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Satuan waktu itu harian, mingguan, bulanan. Satuan hasil nanti akan seperti apa? Yang dimaksud satuan hasil itu pada profesi-profesi tertentu seperti apa? Apakah pekerja biasa bisa dimasukkan ke dalam pembayaran upah melalui satuan hasil? Tadi upah itu adalah sesuai kesepakatan tentunya. Kesepakatan tidak boleh kurang dari ketentuan pengupahan, yaitu UMP, itu, tapi tidak diberlakukan pada sektor usaha mikro dan kecil. Ketentuan pasar seperti apa kesepakatannya. Nah, tadi kalau ini tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan. Jadi perusahaan-perusahaan di luar usaha. Lalu ada denda keterlambatan pembayaran upah yang akan bisa dikenakan kedua belah pihak, pengusaha maupun si pekerja yang melakukan kelalaian
kesengajaan. Ada cerita tadi bagaimana ceritanya pengusaha bayar lambat, lalu dia menunggu juga ya terlambat karena kalian demo sekian lama. Nah, itu mungkin bisa jadi mengurangi hal itu. Kita lihat bagaimana strategi-strategi yang memang kadang-kadang tidak pas atau tidak bisa pada sebagai sebuah mitra pekerja dan pengusaha itu, tapi banyak selalu ada kepentingan yang berbeda. Oke. Nah, terkait dengan UMP. Nah, UMP itu ditentukan oleh gubernur. Ya, bisa upah minimum provinsi, bisa juga dengan upah minimum kabupaten kota. Gubernur menentukan UMP ini berdasarkan data statistik yang didapat terkait dengan kondisi ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan. Dibuat itu, lalu gubernur bisa menentukan syarat tertentu terkait dengan penentuan UMK kabupaten kota. Yaitu rujukannya pada inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan seperti apa, lalu pertumbuhan ekonomi daerahnya. Nah, bagaimana cerita ini, ada cerita kata-kata ini harus lebih tinggi dari UMP. Ini yang jadi bisa jadi potensial problem juga. Inflasi di satu daerah tinggi, UMP-nya segini bisa tinggi. Kadang-kadang kalau seperti di Banten, nah, di daerah mana di Serang kecil ya, sebagai upah minimum kabupaten kota, UMP-nya secara provinsi seperti apa. Nanti lihat seperti apa pelaksanaannya, apakah ada yang selama ini kita pahami agak berbeda terkait dengan UMP yang sekarang. Ini bagian juga dari yang dipermasalahkan ya, di judicial review. Nah, UMP ini harus ada formula perhitungan upah minimum. Salah satunya variabel inflasi. Kurang lebih itu. Berkolar. Jadi kurang lebih ini terkait dengan pasal-pasal yang ditambahkan, disipkan terkait dengan tadi upah ya. Apa kaitannya dengan UMP. Oke. Kita lanjut kepada pasal yang ditambahkan, itu di pasal 151. Pasal yang ke-10 ini disisipkan. Nah, di sini ada pemberitahuan ini terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 2 tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal, jadi 151 ayat 2 itu apa ini? Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari. Maksud dan alasan pemutusan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja serikat buruh. Dan dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari. Sampaikan dulu pada hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja, otomatis ya. Anda mau diputus hubungan kerja pasti disampaikan. Jadi baik pekerja kalau ada itu bersama biasanya dengan serikat pekerja serikat buruh di perusahaan tersebut. Ini tidak perlu disampaikan ya, pemberitahuan. Jadi pemberitahuan sebagai dimaksud pada tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal pekerja buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Otomatis karena si pekerjanya sebenarnya memberitahukan mengundurkan diri kepada pengusaha. Ini jadi aneh dalam konteks logika ini. Kalau pekerja buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri, ya nggak usah diberitahukan. Ini diberitahukan kemana dalam ini kan? Ini maksudnya diberitahukan kepada ini nih, ada bagian serikat pekerjanya. Disebut hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja buruh dan atau serikat pekerja. Di konteks ini mungkin pemberitahuan kepada serikat pekerja nih di level perusahaan. Oke, pekerja buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Sudah otomatis. Sudah di awal diberitahukan pada tanggal ini, bulan ini, tahun ini kontrak Anda berakhir. Selesai. Nah, diberitahukan kemana? Ya sesuai dengan pasal 151 ayat 2 ini. Ya, ada dua komponen yang bersangkutan, pekerja dan buruh. Jadi ini mungkin terkait dengan hubungannya dengan ada serikat pekerja. Beritahukan. Karena selama ini kalau saya pahami bahwa pemberitahuan itu harus diberitahukan kepada disnaker setempat. Nah, ini terkait dengan serikat pekerja saja. Oke.